Sekarang sudah berapa persen, Pak? Dari 35% itu. Mengabaikan survei-survei yang sudah ada. Dari peta kita ya, dari peta hitung-hitungan saya, data intelijen kan kita punya ini. Ya, bukan dari surveinya Om Hensat ini, ya kan? Bang, kenal lagi. Jadi, dari data yang kita miliki, kita yakin bisa mencapai 35% itu. Pak, tadi kan fokusnya ke Bapak terus nih. Saya jadi penasaran, ini anak sama istri gimana Pak? Dengan Bapak bergabung di tim ini, apakah ada perasaan deg-degan juga atau gimana? Oh pasti. Jadi pada waktu pertama kali saya ditunjuk itu, udah malam itu soalnya kan, saya pulang, istri udah tidur, begitu saya masuk, bangun dia, ada apa dipanggil. Wah saya bilang, saya ditunjuk jadi ketua timnas, kaget dia. Wah nggak bisa tidur malah. Waduh, gimana nih saya bilang. Udah saya bilang, bismillah, yakin saya bilang begitu. Kita berusaha apa yang sudah selama ini saya kerjakan, insya Allah saya bisa melalui hal tersebut. Walaupun saya belum kenal tuh tadinya yang lain-lain kan. Akhirnya saya perkenalan, setelah pengumuman itu, besoknya saya memperkenalkan diri, bagaimana, kan orang-orang mulai tahu bagaimana karakter saya. Gitu. Tadi itu yang saya penting, disiplin, tepat waktu. Insya Allah dengan begitu kita mudah-mudahan menjadi lebih baik. Anak saya sama juga kaget. Yang tadi itu, yang ditanya masalah Instagram tadi, ya kan medsos tadi. Ada sampai yang bilang, ini apa kok disembunyikan ini? Memang saya nggak punya. Nah, akhirnya anak saya bilang, wah harus dibuat ini. Harus dibuat ini. Nah, mulai dibuatlah. Apa yang disampaikan istri kemudian ketika Bapak sudah menjawab terkait dengan alasan dan juga Bapak yakin memutuskan untuk istri menerima? mendukung saya. Tentunya dia akan mendoakan, mudah-mudahan pelaksanaan tugas ini pertama diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak ada gangguan-gangguan. Selama kita berusaha yang terbaik dan tidak mengganggu orang lain, saya yakin lah, insya Allah Tuhan menjaga itu. Baik, terima kasih untuk box take off kali ini, sangat menarik. Masih ada box lainnya yang harus kita ulas, silakan Pak. Box nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9, kita buka box nomor 9, sosial media. Ini dia panjang umur. Nyambung nih, nyambung. Nah, saya. Panjang umur. Kok nggak sabar sekali sih ini? Ya, Bung Tomo satu. Nafsu. sebelum saya ke sosmed, tadi tuh Pak Syawgi tuh nyebut kaget ada kali 102 kali, Pak. Bapak kaget beberapa kali, istri kaget, anak kaget, Pak. Ada lagi nggak yang kaget, Pak? Sebelum kita juga terkaget-kaget lagi nih, Pak. Siapa lagi, Pak, yang kaget? Terutama tentang sosmed ini. Bapak kaget nggak ternyata jadi ketua timnas itu perlu punya sosmed, Pak? Ya, Kaget, Pak? kaget lah. Tambah lagi jadi 103 tuh. Kaget. Ya memang karena saya sebelumnya, saya hidupnya kan tadinya di penerbangan itu ya. Jadi nggak main-main begitu. Jadi kayak ada fokus pada pekerjaan seperti itu. Sehingga saya setelah pensiun ya sudah saya menikmati hidup aja, biasa-biasa saja. Ada perubahan dalam pola tidur, misalnya jadi susah tidur nih sekarang nih. Kalau susah tidur enggak, saya biasanya nempel bantal cepet tidur. Cuman jam tidurnya kurang. Nah, karena banyak tadi tugas-tugas ini yang harus diselesaikan. Yang dipikirin begitu bangun apa biasanya? Sekarang ini nih. Yang bangun ya, pertama kan pagi saya sholat subuh dulu, ya kan. Setelah itu baru mikir kegiatan berikutnya ini nanti ini. Jam sekian udah ditunggu ini. Kita harus memberikan sesuatu atau kumpul rapat atau apapun yang sudah terjadwal. Jadi itu sehari-hari sekarang begitu. Pulangnya bisa sampai malam. Nah itu yang saya bilang tadi kurang tidur. Tapi saya tetap menyempatkan lah. Di rumah kita ngobrol sama istri. Kebetulan anak saya masih ada yang belum menikah. Masih SMA kelas 3 jadi bisa bersendogro. Nah. Itu yang membuat kita jadi tenang. Ini kan sosok Pak Syawgi ini kan sangat menarik dan keren sekali tadi ya karir dan latar belakangnya. Banyak orang yang pengen tahu, makanya sekarang itu Pak banyak juga akun-akun Muhammad Syawgi Ala Idrus udah muncul di Instagram. Itu akun Bapak atau gimana Pak? Yang jelas kalau saya belum pernah ngisi atau apa. Memang saya udah dibuatin sama anak saya nggak tahu namanya apalah ya. Karena tadi nama-nama itu juga ternyata sudah ada. Sudah ada, ini mesti anak saya nonton juga ketawa ini. Pasti kaget lagi tuh, Pak. Kaget lagi. 104. Selalu pertanyaan kepo larinya ke keluarga. Lihat namanya Pak Syawgi selalu ingin terdepan kan kalau dalam bahasa arti nama. Nah, kenapa semua nama anak ini pertanyaan orang medsos nih, Pak? Kenapa ya semua nama anaknya Pak Syawgi itu diawali huruf A? Aida Ariela Alaidrus, Alisha Atia Alaidrus, Anaura Antika Alaidrus. Aniska. Ya. Berarti ingin selalu terdepan dan ingin selalu nomor 1. Betul sekali. Betul kan Pak? Dan cucunya namanya A juga lagi ya. Ya, cucunya, nah itu, ini ada cerita sedikit. Boleh sampaikan ya? Boleh, silakan. Jadi anak saya pertama perempuan, kedua perempuan.
Kan pasti pengen dong, waduh ada penerus ini kan, pengen laki-laki kan. Ternyata Tuhan memberikan perempuan juga. Ya kan? Kita syukuri dong, namanya anak kan. Ternyata cucu saya pertama laki-laki. Cucu kedua laki-laki. Ketiga laki-laki. Keempat baru ada perempuan, yang kelima laki. Jadi saya punya cucu 5, 4 laki, 1 perempuan. Keren. Ngomong-ngomong tentang sosmed, Bayu kan udah sosmed, keluarga. Saya angkat dulu sedikit yang lagi viral akhir-akhir ini di sosmed, Mbak Yo dan Pak Syaugi. Bahwa belakangan ini naik campaign negatif tentang komitmen para habaib atas kecintaannya terhadap negeri. Jadi semangat nasionalismenya dipertanyakan, Pak. Nah, menanggapi ini gimana sih pandangan Pak Syaugi? Dan kalau boleh diceritakan sedikit, ada nggak memori-memori masa kecil bagaimana kala itu orang tua menanamkan jiwa nasionalisme itu pada Pak Syaugi hingga pada akhirnya mengambil jalur sebagai TNI? Ya, kalau namanya jiwa nasionalisme, orang tua saya dulu tentara pejuang, ya tahun 45 dulu. Jadi angkatan darat. Jadi memang dari kecil memang kita dididik itu ya untuk mencintai negara ini. Karena memang kita orang Indonesia, kita lahir di Indonesia. Ya kan? Nah, saat itu kami saat SD, SMP, SMA di Malang. Saat itu kenapa saya pengen menjadi tentara? Sebetulnya saya saat itu juga kuliah. ITS Artinya ya, sama-sama, ya. Di ITS. Jadi saya masuk kuliah, cuman saya berpikir pengen jadi tentara. Cuman ibu saya pada waktu itu nggak boleh. Jadi karena mungkin melihat bapak saya dulu kira-kira begitulah. Udah nggak usah jadi tentara, masuk kuliah aja. Seperti kakak-kakak saya begitu kira-kira. Tapi saya semakin yakin saya pengen itu. Ya, saya daftar itu mungkin agak sembunyi-sembunyi gitu kira-kira begitu ya. Akhirnya sampai diterima. Diterimalah di Angkatan Udara. Walaupun saya awalnya pengennya Angkatan Darat. Karena tetangga saya banyak Angkatan Darat. Jadi karena tidak tahu aja. Begitu masuk Angkatan Udara juga senang juga. Bisa kemana-mana akhirnya berpengalaman segala macam. Ya kita syukurilah. Dengan demikian saya menjadi senang dan tahu banyak dunia. Kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau terkait campaign bahwa habaib itu tidak nasionalis, Ya itu enggak lah, itu mungkin orang aja menilai seperti itu. Jadi faktanya banyak kita sama lah dengan yang lainnya kita ini, kan nggak ada bedanya. Jadi saya pikir saya pun juga nggak pernah memakai nama Habib itu ataupun marga saya juga nggak tahu itu mungkin wartawan lah seperti itu, ya kan, memakai itu. Saya tetap senang lah punya katakan apa marga seperti itu kan sudah dari Yang Maha Kuasa yang memberikan, kan bukan pilihan kita. Tetapi saya yakin siapapun kita, ya kita harus wajib mencintai negeri ini, kira-kira begitu. Oke, baik. Ya, satu lagi pemain sosmed, Ya. Gian. Kalau kita melihat kan keakraban Pak Anies dan Caimin ini begitu kental di media sosial. Ini bentuk strategi atau sebuah natural aja? Kesehariannya mereka juga seakrab itu? Saya pikir itu natural, ya. Keseharian memang begitu. Jadi beliau itu memang banyak main medsos itu, saya juga melihat kan kalau ketemu-ketemu itu beliau suka lihat lah kira-kira begitu ya. Jadi memang itu mungkin salah satu strategi beliaunya karena memang sudah menyenangi, ya dimanfaatkan sama beliaunya untuk supaya menggait katakan orang-orang milenial ini untuk bisa menyukai apa yang disampaikan Pak Anies. Saya sering itu di rumah, istri saya paling nunjukin, ini loh Instagramnya Pak Anies, Pak Muhaimin, bicaranya seperti ini, seperti itu. Saya pikir bagus lah. Karena followernya juga cukup banyak. Ya. Karena era sekarang kan era digital, era medsos seperti itu. Makanya saya mudah-mudahan menyusul tadi. Nah, buat medsos tadi. Baik, terima kasih. Amin akan mengagetkan pasangan-pasangan lainnya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.